Pedang menyebar satu persatu, dan kemudian sosok besar muncul di udara. Sosok itu bersinar dengan cahaya biru air, dan ada pilar air yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kamu adalah pemecah gerbang. Sosok ini, seperti pria tanpa ingatan, menatap Lin Tian tanpa ampun. Lin Tian memandang orang di depannya seolah-olah dia melihat seorang teman lama dan berkata, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan pedang Tianhai, dan ekspresi sosok itu berfluktuasi, bagaimana saya bisa menyegel pedang Tianhai di tangan Anda? Sepertinya kamu memiliki sedikit rasa penentuan nasib sendiri. Kamu bahkan bisa menceritakan detailnya. Sosok itu terkejut, dan Lin Tian menatapnya dan tersenyum, tidak bisakah kamu melihat siapa saya? Sosok itu menatap Lin Tian dan merasa aneh. Orang-orang sering datang ke sini untuk menerobos, tetapi tidak peduli siapa mereka, saya akan mengirim mereka pergi tanpa ampun. Tidak, saya di sini bukan untuk menerobos. Aku di sini untuk menyusulmu. Dengan Lin Tian selesai, pedang laut langit di tangannya terbang keluar dan mengelilingi sosok itu. Sosok besar itu membelai pedang seolah-olah melihat seorang teman lama dan berkata, maaf. Hari itu, pedang laut berdengung, seolah bertanya mengapa dia ingin menyegel dirinya sendiri. Adapun Lin Tian, dia juga bertanya, pedang laut, mengapa menyegel pedangmu? Pedang laut? Sosok itu tertegun dan terasa aneh, terutama nada suara Lin Tian, seolah-olah dia adalah teman yang akrab. Tetapi sosok Lin Tian adalah ramuan emas, yang membuatnya bertanya-tanya, saya belum keluar selama 5.000 tahun, bagaimana Anda bisa mengenal saya? Apa kau tidak benar-benar melihatku datang? Lin Tian menatap sosok itu dan bertanya, tetapi sosok itu bingung dan menggelengkan kepalanya. Entahlah. Pada saat ini, ada bayangan api besar di belakang Lin Tian, dan bayangan api berubah menjadi bayangan manusia. Bayangan api, Lindi. Melihat sosok ilusi Lin Tian, sosok itu segera tampak tercengang, dan Lin Tian tertawa seolah-olah dia melihat seorang kenalan lama dan berkata, lama tidak bertemu. Kamu, apakah kamu benar-benar Lindi? Bayangan itu penuh kegembiraan, dan bahkan sudut matanya akan menangis. Tapi ini adalah tubuh yang terpisah, khususnya hantu yang terpisah, bukan orang sungguhan, belum lagi yang disebut air mata. Tapi Lin Tianeng merasakan kegembiraannya dan tersenyum, baiklah, kembalilah dan sampai jumpa. Kalau saja kamu kembali lebih awal. Kaisar Laut Pedang, yaitu sosok itu, tiba-tiba merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu menyegel pedangmu? Kaisar Laut Pedang menjawab, 5.000 tahun yang lalu, saya berada dalam pengasingan di lembah suci Laut Cina Timur. Saya bertemu murid dan cucu Anda secara kebetulan, tetapi mereka dikejar oleh aliansi surga dan zaman kuno. Jadi saya membantu mereka. Akibatnya, banyak kekuatan di lembah suci Laut Cina Timur, bahkan di seluruh wilayah Laut Timur, telah menjadi sekutu dengan aliansi surga dan zaman kuno. Aliansi? Lin Tian memiliki firasat bahwa Kaisar Laut Pedang mengangguk, ya, aliansi surga dan zaman kuno telah menyusup ke lembah suci Laut Cina Timur dan perairan sekitarnya sedikit untuk menyekop rumput dan akar, dan butuh 5.000 tahun sejak 10.000 tahun yang lalu untuk berurusan dengan anak dan cucu Anda. Lin Tian berkedip, apa yang terjadi nanti? Kemudian, saya dibunuh oleh mereka dan tidak bisa kembali ke surga. Tetapi demi kelangsungan hidup orang-orang saya meminta mereka untuk pergi ke Gunung Fengxian untuk mencegah dihancurkan oleh orang-orang dari aliansi Tiangu. Pada saat yang sama, saya memisahkan diri dan menyegel pedang favorit saya di gunung untuk mencegah dirasakan oleh orang-orang dari aliansi Tiangu. Lin Tian, yang memahami seluruh proses, berkata dengan penyesalan yang dalam, maaf membiarkan orang-orang Anda menderita. Kaisar Laut Pedang segera menggelengkan kepalanya, Lindi, kamu adalah orang yang paling dipuja dalam kehidupan Laut Pedangku, jadi aku tidak pernah menyesalinya. Tidak menyalahkanmu. Tapi Anda. Lin Tian sedih. Bagaimanapun, dia telah dihancurkan. Sulit untuk kembali ke puncak dengan pemisahan yang lemah ini. Saya tidak mati sepenuhnya, tetapi saya bersembunyi di suatu tempat di Shenggu, Laut Cina Timur, untuk menahan orang-orang dari aliansi Tiangu dan membuat mereka tidak berani pergi sesuka hati. Apa? Anda belum mati? Lin Tian sedikit bersemangat, dan Kaisar Laut Pedang berkata, saya dibunuh oleh mereka, tetapi dengan tubuh yang berat, saya bersembunyi di lautan liar Shenggu, dan mereka tidak berani masuk, jadi mereka hanya bisa menjaga di luar, dan saya berada di laut liar, tetapi tidak ada siang hari, saya tidak berani bergerak, dan saya hanya bisa perlahan menyembuhkan luka di sana, tetapi 5.000 tahun kemudian, lukanya tidak membaik, dan semakin parah. Lin Tian berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, aku akan kembali ke Shenggu untuk menemukanmu. Tidak, ada semua yang abadi dari aliansi surga dan zaman kuno. Jika kamu pergi sekarang, kamu pasti akan mati. Kaisar Laut Pedang tahu apa yang terjadi di Lin Tian saat ini, jadi dia tidak ingin Lin Tian mengambil risiko, tetapi mengingatkannya. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Kamu tidak takut melindungi murid dan cucuku. Aku, Kaisar Lin, akan takut pada beberapa makhluk abadi. Tuan Jianhai tahu karakter Lin Tian, dan dia juga tahu bahwa dia menghargai cinta dan kebenaran. Oleh karena itu, dia berkata, Lindi, orang-orang dari aliansi Tiangu, telah menatap orang-orang kami.
Saya khawatir mereka akan berada dalam bahaya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, tolong bantu saya memindahkan mereka ke tempat yang aman, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Lin Tian mendengarkan ini dan bertanya, apakah kamu sedang ditatap? Ya, baru-baru ini Patriark menghubungi saya dan mengatakan bahwa beberapa orang selalu mengintip ke lembah keluarga pedang kami, dan pedang laut langit muncul. Berita itu menyebar dengan cepat. Kurasa itu ada hubungannya dengan aliansi kuno langit. Lin Tianming berkata, jangan khawatir, ketika saya menyelesaikannya, saya akan pergi kepada Anda. Terima kasih. Kaisar Laut Pedang memandang Lin Tian dengan penuh semangat, lalu dia melambaikan pedangnya dan terbang ke Lin Tian. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepadanya, mulai hari ini, kamu bisa mengikutinya. Hari itu, pedang laut berdengung, dan Laut Kaisar tersenyum pada Lin Tian. Kuharap aku bisa keluar suatu hari nanti dan bertarung denganmu lagi. Iya. Berhati-hatilah. Kaisar Laut Pedang menjawab dan memasang senyumnya, lalu memberitahu Lin Tian. Setelah Lin Tian mengeluarkan suara, bayangan itu menghilang, dan sekitarnya menjadi tenang. Terima kasih. Lin Tian mengucapkan dua kata ini, hanya berbalik untuk terbang keluar dari ruang ini. Saat ini, saya terbang dengan pedang di luar. Tepat ketika saya bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa keluar, Lin Tian tiba-tiba bergegas keluar. Pedang itu terbang dan ragu-ragu, bagaimana? Apakah Anda berhasil? Sebelum Lin Tian membuka mulutnya, susunan pedang tiba-tiba menyala, dan kemudian lampu-lampu ini muncul di benaknya. Terbang di atas pedang, seluruh pria itu linglung. Pada saat ini, dalam pikiran terbang di atas pedang, seseorang melintas, dan orang ini adalah Kaisar Laut Pedang. Saat melihat Kaisar Laut Pedang, jiwa yang terbang di atas pedang terkejut dan berkata, leluhur. Mulai hari ini, pria di depan kita adalah dewa keluarga pedang. Tidak ada yang bisa tidak mematuhinya, tahu? Apa? Dewa keluarga pedang. Jiwa terbang di pedang tercengang, dan Kaisar Laut Pedang berteriak, mengapa? Apakah ada masalah? Tidak, kakek, siapa dia? Kaisar Laut Pedang tahu bahwa Lin Tian tidak dapat diekspos sesuka hati saat ini, jadi dia berkata dengan dingin, tidak peduli siapa dia, selama kamu tahu, dia bisa membuatmu tetap aman. Setelah Kaisar Laut Pedang selesai berbicara, kesadaran menghilang dari ruang kesadaran terbang di atas pedang, dan terbang di atas pedang juga kembali ke pikirannya. Namun, wajah Lin Tian penuh hormat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tuanku? Kudengar keluarga pedangmu telah diawasi baru-baru ini, bukan? Lin Tian menatapnya dan bertanya. Ketika Jian Shangfei mendengar ini, dia sakit kepala. Tidak, orang yang tidak tahu dari mana mereka keluar baru-baru ini selalu mengintip dalam kegelapan. Biarkan aku membantumu dengan mereka. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia siap untuk berbalik dan keluar, dan pedang terbang berpikir bahwa dia telah salah dengar. Tuanku, katamu. Ya, bantu kamu. Lin Tian mengulangi, dan pedang itu terbang untuk melihat Lin Tian dengan heran. Bagaimanapun, orang-orang itu tidak dapat ditemukan sendiri, dan bagaimana Lin Tian bisa menangkap para pengintip itu. Pada saat ini, pedang Jinshan berteriak, aku akan berteriak, aku akan membiarkanmu mendengar. Saya akan memberitahu Patriark bahwa Anda membawa orang luar. Pedang terbang untuk mendengar suara ini datang ke jalan napas. Pertengkaran apa pertengkaran? Ketika Jian Jinshan melihat pedang itu terbang keluar, dia langsung mengeluh, tuanku, pedang Xuan Fei ini melanggar aturan keluarga dan membawa orang luar ke sini sesuka hati. Kamu harus dihukum berat. Pedang terbang wajah jelek, dan pedang Jinshan berpikir pedang Xuan Fei menderita kerugian, segera dalam kebahagiaan besar itu. Para penonton menunjuk, ini adalah akhir dari Jian Xuan Fei. Tidak, jika kamu melanggar aturan keluarga, kamu mungkin dihukum jika kamu tidak serius. Tetapi saat ini, Fei Ban memandang Jian Jinshan dengan wajah besar. Maksudmu dia? Di pedang, dia menunjuk ke Lin Tian dan bertanya pada Jian Jinshan. Jian Jinshan menunjuk kepalanya dan berkata, ya, itu dia. Berlututlah. Pedang terbang tiba-tiba sepatah kata, biarkan kehadiran semua orang tertutup, dan pedang Xuan terbang setengah wajah itu juga terkejut melihat pedang terbang. Jian Jinshan tercengang. Tuan, mengapa saya harus berlutut? Para penonton tidak mengerti, dan pedang itu terbang untuk melihat semua orang. Dia adalah jiwa dari keluarga pedang yang ditunjuk oleh penguasa lautan pedang. Mulai hari ini, dia adalah dewa dari keluarga pedang. Siapapun yang memperlakukannya lebih hormat dariku, atau dia akan dikeluarkan dari keluarga. Apa? Semua orang yang hadir kaget. Bahkan Jian Xuan Fei gila. Adapun kematian Jian Jinshan, dia berkata, tuanku, ada apa? Dia berhasil menembus susunan pedang. Dalam beberapa kata, para penonton langsung terkejut, dia berhasil menembus susunan pedang. Jadi dia melihat leluhur Jian Hai? Pasti, atau pemiliknya tidak akan memerintahkan kita untuk mendengarkannya. Kurasa tidak ada yang bisa menembus susunan pedang ini. Ya, dan orang luar. Ketika orang-orang membicarakannya, Jian Jinshan Han ketakutan dan menatap Lin Tian sebentar.
Lin Tian tidak ingin bertanggung jawab atas keluarga lain, tapi dia ingin mengetahui intip itu, jadi dia melihat sekeliling pada susunan keluarga pedang, dan akhirnya menatap keluar dan berkata, kamu benar-benar sedang ditatap. Di mana mereka, tuanku? Ini adalah cara yang bagus untuk terbang di atas pedang. Lin Tian memandang Jian Xuan dan berkata, ikutlah denganku. Tetap dalam arai. Jangan keluar dari barisan. Sebelum Jian Xuan Fei bisa bereaksi, Lin Tian keluar, dan Jian Shang Fei buru-buru menatap Jian Xuan Fei. Apa yang bisa saya lakukan? Cepat. Pedang Xuan terbang Ohum, segera keluar, dan hati pedang Jinshan tertekan, bagaimana aku bisa, sangat sial. Jian Jinshan, untungnya, dia tidak mengejarmu, atau kamu akan mati. Pedang itu terbang untuk menatap, pedang Jinshan malu, tuan rumah, saya akan memperhatikan lain kali. Aku ingin kamu tetap berada di barisan, tahu? Iya. Jian Jinshan berterima kasih. Kemudian Jian Jinshan tidak senang dan menyuruh semua orang untuk tinggal di keluarga. Sampai pedang terbang kembali ke Dongfu, pedang Jinshan berkedip, lalu mengeluarkan batu nada dan berkata, seseorang ingin menemukanmu. Dengan itu, Jian Jinshan menyingkirkan suara yang memberitahu batu dan bergumam, keluarga pedang ini milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Di luar rumah pedang, Lin Tian telah menarik napas orang-orang itu, tetapi mereka menghilang dalam sekejap mata. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening, sepertinya mereka tahu kita ada di sini. Jian Xuan Fei melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, yang membuatnya bertanya-tanya dan bertanya, tuanku, mereka yang Anda bicarakan? Memata-matai keluargamu. Pedang Xuan terbang dengan cara terkejut, mengawasi keluarga kita. Iya. Lin Tian selesai, dan mulai berjalan-jalan dengan Jian Xuan, dan akhirnya berdiri di tepi pohon, dan kemudian mematahkan pohon itu. Untuk sesaat, ada lubang di dalamnya, dan beberapa sisa nafas bisa dirasakan di dalamnya. Pria ini baru saja pergi. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan tulung, dan Jian Xuan Fei melihat makhluk roh sekecil itu dan ingin menertawakannya. Siapa yang tahu bahwa tulung menghilang bersama dua orang? Di gunung lain saat ini, ada 3 orang berkumpul di sana, dan ketiga orang ini, mengenakan pakaian prajurit, juga diikat dengan strip kain hitam di dahi mereka, dan yang kuno diukir diikat pinggang mereka. 2 dari mereka, masih menatap satu, penuh ketakutan. Orang yang ditatap juga orang dengan kultivasi terkuat dan gangguan besar, tetapi kultivasi ditekan. Lagi pula, di Gunung Fengxian ini, Anda tidak bisa masuk tanpa gangguan. Tuanku, mengapa kita harus mundur? Seorang pria muda bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pria yang ditanya, dengan wajah serius, berkata, baru saja ketika keluarga pedang datang ke sini, seseorang menemukan kita dan ingin menemukan kita. Bagaimana mungkin? Gaibnya aliansi surga dan zaman kuno kita tidak dapat ditemukan oleh orang-orang yang terganggu. Yang satu berkata, dan yang lainnya berkata, ya, tuanku, apakah ada yang salah? Aku akan bertanya nanti. Setengah baya pria itu mengerutkan kening, dan dalam kegelapan Lin Tian memandang Jian Xuan Fei. Ketika Jian Xuan Fei mendengar bahwa seseorang di keluarga pedang telah mengungkapkan keberadaan mereka, dia segera memberitahu Lin Tian, bukan aku. Saya tidak berbicara tentang Anda, saya berbicara tentang keluarga Anda. Seseorang mengkhianatimu. Lin Tian menjelaskan. Ini membuat Jian Xuan Fei sangat marah. Siapa yang berkolusi dengan orang luar? Tunggu saja sampai kamu menangkap mereka. Jian Xuan Fei khawatir, pemimpin ini jelas sangat kuat, bahkan jika saya bukan lawannya. Aku akan mengambil yang itu dan kamu akan mengambil 2 sisanya. Apa? Jian Xuan Fei mengira dia telah mendengar hal yang salah, tetapi Lin Tian bergegas keluar dari tanah di bawah kepemimpinan Tulong. 3 orang yang ada di sana tiba-tiba melihat 2 orang keluar, dan ketiganya terkejut. Tetapi ketika mereka melihat pencapaian 2 orang, mereka merasa lega. Siapa Anda? Mengapa kamu memantau keluarga pedangku? Jian Xuan Fei sedang terburu-buru, tetapi ketiga pria itu saling memandang dan tidak berbicara. Lin Tian menatap pakaian mereka, lalu menatap pria kuno itu dan berkata, bayangan abadi aliansi surga dan zaman kuno. Apa? Tahan bayangan? Pedang Xuan terbang sangat kehilangan warna. Pemimpin itu menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana Anda mengenal kami, alam emas kecil? Lin Tian menjelaskan, Anda bisa mendapatkan serangkaian metode tembus pandang yang bisa bersembunyi di beberapa objek dan tidak ditemukan oleh orang luar. Jadi kemudian, dia melatih beberapa mata-mata, yang disebut bayangan toleransi. Begitulah penampilanmu. Mendengar ini, pemimpin segera berteriak, bisakah Anda mengomentari leluhur kita? 2 lainnya berteriak, wah, beraninya kamu memanggil leluhur kita. Anda mencari jalan buntu. Wah, Tiangmu, apakah itu yang bisa kamu panggil? Lin Tian mengabaikan kedua pria itu, tetapi melihat ke arah Jian Xuan Fei. Keduanya untukmu. Dia akan memberikannya kepadaku. Setelah Lin Tian selesai, dia menatap pria yang mengubah alam dewa menjadi alam yang sempurna, tetapi kenyataannya, dia lebih dari itu. Tetapi pria itu tertawa, wah, kamu memiliki suara yang besar. 2 lainnya juga mengolok-olok satu sama lain, tetapi Lin Tian tidak memperhatikannya.
Adapun Jian Xuanfei, dia tidak tahu apakah Lin Tian bisa melakukannya, tetapi dia masih berurusan dengan kedua pria itu sesuai dengan maksud Lin Tian. Kedua orang itu tidak mau menunjukkan kelemahan, dan bertarung dengan Jian Xuan secara langsung. Lin Tian berdiri di sana dengan tenang, menatap pria itu dan bertanya, katakan, level berapa kesabaranmu? Apa maksudmu? Sejauh yang saya tahu, kesabaran dibagi menjadi 9 tingkat, 1 hingga 3, yang disebut tingkat yang lebih rendah, 4 hingga 6, tingkat menengah dan 7 hingga 9 adalah tingkat yang lebih tinggi. Prestasi Anda diperkirakan setidaknya 4 tingkat, termasuk dalam bilah kesabaran menengah. Setelah mendengarkan, pria itu tertawa, wah, kamu tahu banyak tentang kami. Tidak buruk. Lin Tian berkata dengan lemah, dan pria itu mencibir, dan mengeluarkan sebuah tanda, yang di atasnya diukir dengan kesabaran 4. Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu sama seperti yang saya kira. Pria itu kemudian membalik token dan mengukir nama, Yu Xuan Luo. Ayo, tunjukkan keahlianmu. Saya akan melihat toleransi Anda. Itu tidak cocok dengan 4 gelar level. Lin Tian menatap Yu Xuan Luo dan berkata tanpa memperhatikan. Yu Xuan Luo mendengar nada bicara Lin Tian, malah dia tertawa, wah, kamu adalah ramuan emas. Anda pikir Anda siapa? Peri yang tersebar. Naif. Lin Tian tidak berbicara, tetapi menggerakkan kekuatannya. Ada tembok tinggi di sekelilingnya, dan itu seperti membangun rumah. Lin Tian dan Yu Xuan Luo berada di dinding, menghalangi pandangan orang luar. Apakah kamu membangun? Yu Xuan Luo tertawa, tetapi Lin Tian tidak tertawa. Yu Xuan Luo ini kemudian dengan cara arogan, aku juga memberitahumu ketangguhanku. Kemudian nyala api di tubuh Yu Xuan Luo berkedip, dan kemudian aliran udara yang kuat melintas, dan kemudian api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang. Wah, lihat, ini kekuatanku. Yu Xuan Luo percaya, dan Lin Tian melihat api dan berkata, ini agak ganas, tapi masih terlalu lemah. Terlalu lemah? Biarkan Anda mencoba yang terbaik. Yu Xuan Luo menatapnya, dan 8 dinding berat bergetar dan menghilang. Yu Xuan Luo sangat senang, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya benar-benar mampu melakukannya. Bagaimana kamu bisa tertawa? Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengeluarkan batu jiwa bumi, dan kemudian menggenggamnya dengan satu tangan, menyerap kekuatan batu jiwa bumi. Pada saat ini, di Dantian, daun di mata pil reinkarnasi berubah warna dan berubah menjadi coklat, dan daun itu berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya muncul kuncup bunga berwarna coklat. Iya. Melihat ini, Lin Tian dapat merasakan bahwa ada kehidupan di kuncup bunga, dan kesadarannya terhubung dengan kuncup bunga. Bentuk primordial? Lin Tian memikirkan Ji Hunjue, keterampilan mental yang muncul ketika dia dipromosikan menjadi bayi pertama dalam reinkarnasi yang membunuh Tian Jue. Di Ji Hunjue, proses kondensasi Yuanying adalah kuncup bunga, bunga mekar, bunga jatuh. Ini mirip dengan gas, cairan dan keadaan padat emas. Pada saat ini, kuncup bunga, secara alami berarti tahap pertama Tu Yuanying telah tiba, jadi Lin Tian telah menyerap batu jiwa bumi lagi. Namun, bahkan batu jiwa bumi yang dirampok dari sekte Lingyou tidak cukup. Paling-paling, itu hanya tetap dalam keadaan kuncup bunga. Semakin lama, semakin sulit untuk ditingkatkan. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi meratapi kengerian pembunuhan reinkarnasi ini. Tetapi ketika Lin Tian mendapatkan kembali pikirannya, dia menemukan bahwa kekuatan roh bumi yang dilepaskan dari tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Yu Xuan Luo melihat Lin Tian memegang setumpuk batu dan tertawa, wah, apakah kamu akan makan batu untuk mengisi kembali energi? Lin Tian kembali ke akal sehatnya, menatap Yu Xuan Luo dan berkata sambil tersenyum, iya, makan batunya. Dengan itu, Lin Tian membuang sisanya, dan Yu Xuan Luo berkata seperti orang bodoh, kamu benar-benar makan batu. Lin Tian tersenyum dan memadatkan dinding lagi, tapi kali ini telah mencapai 10, bukan 8. Kekuatan masing-masing jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan Yu Xuan Luo menertawakan dinding setelah melihatnya lagi. Wah, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain gerakan ini? Lin Tian tersenyum, dan kemudian ada dinding di sekitar Yu Xuan Luo. Melihat Yu Xuan Luo yang terperangkap, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya jika saya tidak memberi Anda warna, Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah produk air. Selesai berkata, Yu Xuan Luo ini minum dengan penuh semangat, tetapi dinding itu tidak bergerak, dan tidak retak sama sekali. Bagaimana mungkin? Yu Xuan Luo tidak percaya, jadi dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghancurkan tembok. Lin Tianse berdiri di sana dengan tangan menghadap ke belakang dan berkata, bagaimana, nyaman? Wah, kamu. Yu Xuan Luo tahu betapa mengerikannya pemuda itu, dan Lin Tian berkata perlahan, menyerah padaku, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Apa? Anda membuat saya mengkhianati aliansi orang dahulu? Yu Xuan Luo itu langsung menatap mata besar, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengkhianati? Tidak juga, tapi sebagai mata-mata untukku. Yu Xuan Luo tidak ingin melawan aliansi Tiangu, jadi dia berjuang dengan liar, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari sini apapun yang terjadi. Ini. Kembali padaku. Yu Xuan Luo sedang terburu-buru, tetapi dia menggunakan semua metode.
Akhirnya, dia berkata, saya tidak bisa mengkhianati kunci jiwa aliansi kuno suatu hari nanti. Sederhana saja. Aku bisa memecahkannya. Rusak? Bagaimana bisa? Saya pernah melakukannya sebelumnya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mendatanginya. Yu Xuanluo tidak mempercayainya, tetapi ketika Lin Tian mematahkan belenggu jiwanya, dia terkejut, siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa aku, sekarang kamu harus pergi tanda jiwaku. Anda. Yu Xuanluo tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tian meninggalkan bekas di dahinya dan dinding di sampingnya. Yu Xuanluo tercengang. Dia tidak menyangka akan ditundukkan oleh alam emas, dan matanya aneh. Mengapa kamu memiliki jiwa yang begitu kuat ketika kamu adalah alam emas? Semua berkata, jangan tanya. Yu Xuanluo menggigit giginya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Oke, mulai hari ini, aku akan mengikutimu. Tidak, dari mana asalmu? Terus kembali. Apa maksudmu? Ku bilang, teruslah menjadi mata-mataku. Lin Tian menatap Yu Xuanluo dan tertawa, tetapi Yu Xuanluo berkata dengan aneh, apa maksudmu? Bantu aku untuk memantau aliansi dan, jika perlu, memalsukannya. Apa? Yu Xuanluo menatap, dan Lin Tian menjelaskan, misalnya, apa tujuan menonton keluarga pedang sekarang? Yu Xuanluo ragu-ragu, keluarga pedang adalah keluarga tersembunyi yang dicari aliansi Tianggu kita, jadi saya dikirim untuk menyelidiki situasi mereka. Oh. Jadi, aliansi sudah tahu mereka ada. Iya. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, lihat ke belakang, kirim beritanya kembali, dan katakan hanya ada sedikit orang di keluarga pedang. Kamu ingin aku berbohong? Mereka percaya padamu, mereka tidak meragukanmu, kan? Lin Tian menatap Yu Xuanluo dan berkata dengan penuh arti. Yu Xuanluo mendengarkan ucapan Lin Tian dan berkata, aliansi kuno, selain menanggung bayangan, dan petugas penegak hukum ini akan diam-diam menyelidiki jika mereka mengetahui bahwa saya berbohong. Ini akan menjadi waktu yang lama sebelum mereka mengetahuinya. Yu Xuanluo harus mengangguk, oke, aku akan mendengarkanmu. Nah, sekarang aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Mengatakan, keluarga Jin, siapa pengkhianatnya? Lin Tian bertanya. Yu Xuanluo memberitahu Lin Tian tentang keluarga Jin. Lin Tian memandang dua orang yang terluka parah oleh Jian Xuanfei. Saya melihat kedua orang ini dengan cepat jatuh ke sisi Yu Xuanluo. Saya ingin Yu Xuanluo membalaskan dendam mereka. Tanpa diduga, kedua orang ini jatuh begitu saja. Yu Xuanluo menangkap mereka dalam dua api. Kedua orang itu berteriak dan kemudian berubah menjadi dua abu. Jian Xuanfei tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tian memandang Jian Xuan dan berkata, ayo pergi. Jian Xuanfei menatap Yu Xuanluo dengan aneh. Bagaimana dengan dia? Dia laki-laki saya sekarang. Ketika Lin Tian selesai, dia membawa Jian Xuanfei dan pergi. Ketika Jian Xuanfei mendengar ini, dia terkejut mengikuti langkah Lin Tian. Dia juga penasaran dan bertanya, tuanku, dia dari aliansi Tianggu. Ya, dia tidak akan menyakitimu. Lin Tian menjelaskan bahwa Jian Xuanfei harus berhenti memikirkannya dan mengikuti Lin Tian kembali ke rumah Jian. Ketika Master Pedang dari keluarga pedang melihat dua Lin Tian kembali, dia bertanya, ada apa? Jian Xuanfei menjelaskan masalah ini satu persatu, dan tuan dari keluarga pedang terkejut, apakah ini benar-benar aliansi surga dan zaman kuno? Iya. Jian Xuanfei mengangguk, tetapi Lin Tian menghiburnya. Aku sudah menyelesaikannya. Anda tidak memiliki masalah untuk saat ini, tetapi untuk mencegah anggota Liga Tianggu lainnya kembali, Anda harus tetap rendah hati, atau mencoba untuk tidak berjalan keluar. Pendekar pedang itu mengangguk, aku akan memanggil semua orang kembali. Lin Tian memikirkan sesuatu dan berkata, keluargamu, ada beberapa orang yang telah mengkhianati keluarga pedang. Aku akan memberimu daftarnya dan kamu bisa menghadapinya. Pengkhianatan? Tuan dari keluarga pedang terkejut, dan pedang Xuanfei berkata, Tuan, yang mulia benar. Ketika kami keluar sekarang, pihak lain mengetahui keberadaan kami sebelumnya, dan dari pembicaraan mereka, tampaknya seseorang di keluarga kami mengkhianati kami. Tuan dari keluarga pedang sangat marah setelah mendengar ini. Jian Xuanfei tidak tahu, tetapi memandang Lin Tian, yang berkata, ini. Dia. Ketika Lin Tian memberikan daftar itu kepada Master Pedang itu tercengang, itu mereka. Iya. Jian Xuanfei penasaran untuk melihat selanjutnya, ketika dia melihat daftar orang, dia terkejut, bagaimana kabar mereka? Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Bagaimanapun, ini urusan keluarga mereka, jadi dia berkata, saya harus pergi juga. Jika ada yang salah, Batu Chuanyin akan menemukanku. Setelah itu, Lin Tian dan pemilik keluarga serta Jian Xuanfei bertukar nada Stone Tandae, lalu berbalik dan menghilang. Tuan dari keluarga pedang memandang Jian Xuanfei dengan marah, pergi untuk menemukan mereka. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sampai pada sebuah celah yang dingin di sekelilingnya. Mereka bahkan dapat menemukannya. Lin Tian tersenyum dan masuk. Di gua ini, Tian Bing dan Huo Qingqing berdiri di sudut dan menatap gua dingin di depan dan berbicara.
Bakar kakak perempuan bela diri, katamu, gadis ini, bisakah kamu melakukannya? Tianbing bertanya dengan cemas, dan dia menjawab, dia 9 tubuh yang dingin. Dia bisa menyerap flu apapun. Saya pikir sulit untuk tidak mengalahkannya. Saya harap jika dia meninggal di dalamnya, kakek saya, dia akan membersihkan kita. Tianbing merinding ketika dia memikirkan adegan ketika Lin Tian pernah membunuh bandit dan beberapa orang karena Nangong Yan. Apa? Apakah Anda berbicara buruk tentang saya lagi? Penampilan diam Lin Tian membuat mereka melompat. Lao Zu, bisakah kamu tidak begitu menakutkan? Tianbing berkata dengan wajah bengkok dan kesakitan, membakar King menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan suasana hatinya. Lin Tian melihat kabut. Sudah berapa lama dia masuk? Setengah jam. Tianbing menjelaskan, dan setelah suara Lin Tianen, dia mengeluarkan pedang Tianhai dan melemparkannya ke Tianbing. Ini adalah senjata suci. Gunakan terlebih dahulu. Lain hari, aku akan menebusnya dan memperbaikinya untukmu. Saat Tianbing menangkap pedang, seluruh orang berhenti. Apa? Instrumen suci. Ya, tetapi artefak itu sangat menuntut tuannya, dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Jadi jika Anda ingin menggunakannya, Anda akan belajar berkomunikasi dengan pedang, dan kemudian menggunakannya atas dasar membangun perasaan. Lin Tian menjelaskan di sana. Mata Tianbing sudah bersinar, di sini. Burning King iri, dengan senjata ajaib ini dan teknik pedangmu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ketika Tianbing mendengar ini, dia segera memegang pedang dengan gembira, tetapi ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa mencabut sarungnya, dia segera menjadi malu, tidak, aku bahkan tidak akan mencabut sarungnya. Luangkan waktumu untuk mengubahnya. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Tianbing berkata dengan muram, kakek, ini. Apakah Anda tidak belajar apa-apa dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan segalanya? Tidak. Tianbing segera tertawa, dan kemudian mulai menari pedang. Lin Tian melihat ke tempat ini, yang cocok untuk 3 orang untuk berlatih. Jadi Lin Tian berkata, gadis kecil itu ada di dalamnya, dan diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Dan Anda di sini untuk perlahan-lahan memahami pedang dan komunikasi spiritual orang-orang, seperti untuk Anda. Lin Tian akhirnya menatap Huo Qingqing, dan Huo Qingqing ragu-ragu, aku akan melihat mereka. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Mereka berdua ingin meningkat, dan Anda tidak terkecuali. Tapi saya. Lin Tian berkata, hari ini, kamu menyelamatkan semua orang dengan racun, bukan? Burning King mengangguk, tetapi Tianbing bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu, leluhur? Lin Tian melihat musang, dan Tianbing tiba-tiba menyadari, kamu telah mengawasi kami. Saya tidak memantaunya. Saya hanya ingin itu membantu Anda bila perlu, tetapi Anda benar-benar lemah. Akhirnya, Anda harus mengandalkannya. Dengan jejak pendidikan, Tianbing, yang suka berkelahi, tidak senang. Kakek saya, kami sangat lemah dalam kultivasi. Ketika kami menghadapi situasi yang terganggu, kami telah mencapai begitu banyak. Apa? Puas dengan status quo? Lin Tian memandang Tianbing, dan Tianbing menatapnya, dan berkata, kakek, saya hanya mengeluh sesekali. Di baris itu, aku pasti akan memberitahumu bahwa dalam sebulan, jika kamu tidak dapat menembus alam transformasi dewa, aku akan mengambil kembali pedangnya. Tianbing langsung menatap, apa? 1 bulan? Leluhur, aku ramuan emas. Jaraknya 1000 mil ke Huashen. Satu sisi Qingqing yang terbakar juga berpikir itu terlalu sulit, dan Lin Tian menunjuk ke dahi Qingqing yang terbakar dan berkata, bahkan jika Anda suka menggunakan racun, saya akan menyampaikan 5 kitab suci racun Anda. Dalam periode waktu ini, Anda secara bertahap akan memahaminya. Burning Qingqing segera menatap Lin Tian dengan penuh semangat, terima kasih, leluhur. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi berbalik dan meninggalkan gua. Tianbing menatap pedang Tianhai dengan muram, mengapa, saya harus menerobos ke alam transformasi dewa dalam sebulan. Ada suara di luar. Saya akan mengatur arai untuk Anda di tepi, dan dalam arai ini, saya akan mengumpulkan semua reiki di sekitarnya bersama-sama. Pada saat itu, konsentrasi reiki dalam arai ini akan lebih dari 10 kali lipat dari luar. Saya pikir 1 bulan sudah cukup bagi Anda untuk meningkat. Setelah itu, Lin Tian berhenti berbicara, dan Tianbing merasa lega ketika mendengar ini, tidak apa-apa, jika tidak. Sulit bagi saya untuk membuat terobosan dalam 1 bulan. Burning Qingqing telah duduk dan berkata, saya harus mempelajari kitab suci 5 racun secepat mungkin. Kemudian membakar Qingqing menutup matanya, dan Tianbing melihat bahwa Qingqing yang terbakar dan Nangong Yan ada hubungannya, jadi dia bergegas mempelajari pedang Tianhai di sana. Di hutan lubang, keluarkan beberapa bahan dan mulailah mengaturnya di lubang. Itu berlangsung sampai keesokan harinya, ketika Lin Tian keluar dari gua, roh di sekitarnya tiba-tiba bergegas ke dalam gua. Dengan cara ini, seharusnya baik-baik saja. Lin Tian tersenyum lalu berbalik. Tetapi ketika Lin Tiangang tidak jauh, dia menemukan Sui Wan yang sedang mencari Nangong Yan dan sekelompok penjaga. Tuan Sui Wan, lihat, orang itu. Sui Wan marah. Melihat Lin Tian, dia langsung berkata dengan penuh semangat, bagaimana dia bisa sendirian? Tuan Sui Wan, tidak bisa naik?
Omong kosong. Turunkan dia dan paksa ketiga gadis itu keluar. Saat ini, Sui Yuan merasa bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk mengancam Nanggong Yan dengan Lin Tian. Orang-orang ini berpikir itu masuk akal, terutama ketika mereka berpikir untuk membakar racun hijau, mereka merasakan tekanan. Tapi Lin Tian berbeda. Di alam emas, mereka tidak memperhatikannya sama sekali, jadi orang-orang ini semua mengelilingi masa lalu dan memblokir jalan Lin Tian. Sui Yuan terlihat muram dan menyeringai, wah, tanpa ketiga wanita itu, aku akan melihat siapa yang akan melindungimu. Kamu pikir mereka melindungiku? Lin Tian bertanya dengan aneh, dan Sui Yuan tertawa dan berkata, omong kosong. Tapi bagi mereka, aku akan membunuhmu. Ayahmu, setidaknya, memiliki keterampilan iblis darah, tetapi kamu hanya memiliki keterampilan mulut. Kata-kata ini membuat senyum Yuan darah menghilang, katamu lagi? Minggir. Lin Tian tidak repot-repot berbicara dengan mereka, dan Sui Yuan tidak hanya menolak, tetapi juga menertawakan mereka. Semuanya, lihat betapa gilanya anak ini. Tuan Sui Yuan, jangan bicara omong kosong dengannya, lihat saja aku membunuhnya. Pada saat ini, seorang pria keluar untuk mengundang pujian. Sui Yuan berkata, ayo, beri aku tangan yang bagus di mulutnya, aku akan melihat apakah dia berani menjadi gila. Ya, Tuan Sui Yuan. Pria itu berterima kasih, lalu keluar dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, aku menyalahkanmu karena tidak lucu. Setelah itu, pria itu memukul Lin Tian dengan satu pukulan, berpikir bahwa dia bisa menerbangkan Lin Tian dengan satu pukulan. Namun, Lin Tian sama sekali tidak memukul Lin Tian. Sebaliknya, dia menghindari teknik bayangan ganda Lin Tian. Yang lain mengira pria itu ceroboh, jadi mereka berteriak kepadanya, jangan sopan padanya. Benar, dorong. Sui Yuan berteriak, apa yang kamu lakukan? Pukul gadis kecil itu? Tidak ada kekuatan. Pria itu merasa bingung, jadi dia meninju lagi. Hasilnya sama. Dia tidak bisa menyentuh Lin Tian sama sekali. Yang lain menatapnya, jadi mereka maju untuk membersihkan Lin Tian bersama. Mata dingin Lin Tian berkedip, dan pedang iblis darah lewat. Kecepatannya sangat cepat. Orang-orang ini tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tepatnya, mereka tidak berpikir bahwa seseorang di Jin dan Jing dapat menjadi ancaman bagi mereka. Jadi orang-orang ini, satu persatu, memiliki luka besar di leher mereka, dan darah di tubuh mereka langsung diserap oleh pedang sihir darah. Pada saat berikutnya, Dewa Yuan dari orang-orang ini terbang berturut-turut, dan kemudian memarahi dengan berbagai cara, brengsek, kamu lebih penuh kebencian daripada ketiga wanita itu. Orang-orang ini benar-benar bukan manusia. Seperti itu. Saat ini, mereka semua berpikir bahwa Lin Tiangang sengaja berpura-pura lemah, sehingga membuat mereka ditipu, tetapi Lin Tian membunuh mereka semua. Setelah Yuan darah di sana tidak mengharapkan hasil seperti itu, dia memandang para Dewa Yuan dengan marah, lihat dirimu, seorang pria di alam emas, dan kamu akan dihancurkan. Orang-orang itu depresi, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Mereka hanya bisa melihat Sui Yuan. Saat ini, Sui Yuan tidak berani gegabah. Dia segera mengumpulkan penutup dan kemudian menutupi dirinya sendiri. Saat berikutnya, Yuan darah bersenandung dan berencana memberi Lin Tian warna untuk dilihat, tetapi mantranya belum berhasil digunakan. Tiba-tiba, dinding, seperti blok bangunan, ditumpuk di seluruh sel darah. Sui Yuan mengira itu hanya tembok biasa, jadi dia berteriak, hancurkan. Tapi tembok itu masih belum tersentuh. Orang-orang di ruangan itu tahu kengerian Lin Tian, dan Sui Yuan menyadari bahwa masalahnya ada di jalan napas belakang. Kamu bahkan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Berdandan? Aku hanya tidak peduli padamu, tapi kamu telah melecahkanku sepanjang waktu. Kalau begitu, aku akan menebusnya untukmu. Jalan dingin Lin Tian, dan kemudian Raja Api di tembok. Awalnya, Sui Yuan yang terperangkap tidak terlalu memikirkannya, tetapi penampilan Raja Api, ditambah dengan semangat kuat Gunung Fengxian, membuat warna Raja Api gila, berubah menjadi ungu dalam sekejap. Tiba-tiba, Sui Yuan berteriak, ah! Ayo, lepaskan aku! Para Dewa Yuan itu takut terbang satu persatu, tidak berani tinggal, dan Sui Yuan benar-benar takut. Nak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendamku? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tidak, saya tidak bisa lagi. Sui Yuan sangat ketakutan sehingga dia menangis, tetapi Lin Tian tidak bergerak, dan menyaksikan api melahapnya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang kuat datang dari jauh, langsung mengenai dinding ini, langsung menghancurkan dinding, dan kemudian cahaya keemasan melindungi sel-sel darah, sehingga dia tidak diganggu oleh Raja Api. Sui Yuan sangat senang setelah dia diselamatkan, dan dia melihat orang-orang yang terbang. Lin Tian, lihatlah kepala botak yang jatuh dari udara. Saya melihat kepala botak ini, sekitar 20 tahun, mengenakan jubah emas dan memegang tongkat kayu emas. Seluruh orang berkilauan dengan emas. Melihat pria ini, Sui Yuan berkata dengan penuh semangat, Tuan Du. Amitabha. Kepala botak muda ini sangat kuno, dan Yuan darah itu buru-buru berlari, lalu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah,
Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah ahli melintasi langit yang terkenal. Biksu yang baik. Buddha? Lin Tian tahu banyak, dan beberapa Buddha juga sangat menyebalkan. Misalnya, orang di depannya, Lin Tian dapat melihat bahwa akar spiritualnya adalah milik akar Buddha, dan ada banyak jenis akar Buddha. Ini adalah akar Buddha yang paling sulit untuk dibunuh. Yang disebut pembunuhan akar berarti bahwa mereka yang memiliki akar spiritual ini dapat meningkatkan pencapaian mereka dengan mencegah orang lain membunuh. Suatu ketika Lin Tian bertemu banyak orang di negeri dongeng dan kerajaan ilahi, jadi ketika Lin Tian melihatnya, dia merasa jijik dan berkata, "Jangan pedulikan urusanmu sendiri." Tetapi penguasa melintasi langit tersenyum, "Anak muda, ada lebih banyak pembunuhan yang berbahaya bagi penyeberangan di masa depan. Apakah kamu perlu mengajarkannya?" Lin Tian merasa jijik. "Anak muda, letakkan pisau tukang daging dan jadilah Buddha." Lin Tian mencibir, "Letakkan pisau tukang daging? Lalu mengapa Anda tidak keluar ketika mereka mulai pada saya?" Du Tian berkata dengan sopan, "Barusan, saya benar-benar terlambat. Jika saya datang lebih awal, saya akan menghentikan mereka. Jadi kamu pasti melindunginya?" Lin Tian bertanya, dan Du Tian berkata sambil tersenyum, "Selama aku di sini, tidak ada yang bisa membunuh di depanku." Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku membunuh orang di depan matamu." Melintasi langit adalah cahaya keemasan, terus berpegang pada yuan darah ini, dan kemudian dengan percaya diri berkata, "Cahaya emas pelindung tubuhku, jangan katakan kamu, lebih dari orang yang terganggu, tidak bisa istirahat." "Oh, apakah itu?" "Saya harap Anda berpikir begitu nanti." Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba memisahkan 100 bayangan. Senyum melintasi langit menghilang, menunjukkan ekspresi curiga, perbaikan ganda abadi dan iblis. Suiwan juga gila. Dia bahkan memiliki 2 praktik abadi dan iblis. Lin Tian tidak peduli tentang itu, tetapi bergegas ke sana. Du Tian kaget. Dia segera mengambil tongkat emas, menyapunya, dan memecahkan beberapa bayangan secara langsung. Tapi bayang-bayang lainnya telah menyingkirkan yuan darah. Pada saat yang sama, sebuah tembok menghalangi Ferry. Tidak hanya itu, cahaya keemasan di tubuh Suiwan telah rusak, yang membuat Suiwan takut. Namun, Lin Tianxi tidak memberinya kesempatan. Dia menikam pedang iblis darah. Pada saat yang sama, volume perbaikan segel menyegelnya. Akhirnya, dia menghirup jiwanya ke dalam jimat roh segel. Semua tindakan ini diselesaikan dalam waktu singkat. Saat melintasi langit untuk menghancurkan tembok itu, Anda hanya bisa melihat mayat. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin saya bunuh. Ketika Lin Tian selesai, dia memasang jimatnya dan berbalik. Setelah melihat seseorang dapat membunuh seseorang di depannya untuk pertama kalinya, Du Tian segera melangkah maju dan melepaskan cahaya keemasan di sekitar Lin Tian, berkata, "Jika kamu membunuh seseorang, kamu harus dihukum." "Hukuman?" "Iya." Du Tianxin bersumpah untuk melakukannya, tetapi Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis. "Orang-orang ini, yang belum membunuh orang, mengapa kamu tidak menghukum mereka?" Tapi Du Tian tidak berpikir begitu. Dia berpegang teguh pada hatinya dan berkata, "Mereka, saya tidak melihat mereka, tetapi Anda, saya melihat mereka, jadi saya harus menghukum Anda." "Hukum aku? Anda tidak cukup baik." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia terkejut dengan bentuk tubuhnya dan memecah cahaya keemasan di sekitarnya di tempat. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memperingatkan, "Jangan memprovokasi saya, atau saya akan membunuh orang lain." Du Tian tidak berdamai. Dia mengeluarkan tongkat emas dan kayu dan memukulnya secara langsung. Kemudian dia terbang ke Lin Tian dengan kekuatan yang kuat. Lin Tian sekali lagi memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Staf pihak lain tidak bisa memukul mereka semua. Ini membuat langit mengerutkan kening dan berencana untuk melanjutkan, tetapi Lin Tian Leng berkata, "Saya tidak sopan jika Anda ingin memprovokasi saya." Kemudian, Lin Tian membuat telapak tangan yang terbakar, bum bum bum, dan api memercik ke area di mana dia melintasi langit. Ketika semua bayangan Lin Tian ditutup, singkirkan teknik telapak tangan. Di depan Lin Tian, saya tidak akan sendirian kecuali saya memercikkan batu. Pergi. Setelah melihat sekeliling, Lin Tian berbalik dan pergi. Tak lama setelah Lin Tian pergi, langit silang ini muncul di satu tempat, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Seluruh pria itu tampak pucat dan berkata, "Orang ini agak galak." Tapi cahaya keemasan melintas di tubuh Du Tian, dan lukanya pulih perlahan. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, "Aku akan menangkapmu." Kemudian langit salib menghilang lagi, dan Lin Tian tidak menganggap serius orang ini, tetapi datang ke area pil. Daerah ini kaya akan herbal dan pil ajaib. Ini juga tempat favorit Anda. Jadi kita bisa melihat beberapa orang di mana-mana di daerah ini. Lin Tianlai sedang mencari batu jiwa kayu. Tapi Lin Tian sibuk di sini untuk waktu yang lama. Setelah tidak menemukan apa-apa, dia terlihat curiga. Jadi Lin Tian menemukan pohon yang tinggi, duduk, memejamkan mata, dan kemudian merasakan sekeliling satu persatu. Setelah beberapa saat, Lin Tian merasa ada nafas batu jiwa kayu di suatu tempat, dan segera membuka matanya,
akhirnya aku menemukanmu. Lin Tian membuat lompatan dan datang ke tempat berumput. Saat dia menggali beberapa batu hijau dari tumpukan tanah, dia berteriak di kejauhan, lepaskan. Ketika Lin Tian berbalik, dia melihat sekelompok orang berbaju putih muncul, dan pemimpin itu tampak serakah dengan apa yang ada di tangan Lin Tian. Wah, barang-barang di sini milik kita. Satu orang berkata sambil melepaskan nafas, sementara yang lain melotot. Para penonton tidak berdaya untuk menggelengkan kepala. Jelas, mereka hanya bisa bersimpati dengan pertemuan semacam ini. Terutama beberapa orang berbisik, sial ditatap oleh bandit-bandit ini. Tidak mungkin. Dia terlalu lemah. Bandit ini tidak mencarinya. Siapa yang mereka cari? Pemimpin mengeluarkan token, Tombao Man. Tombao Man? Wajah Lin Tian menjadi gelap ketika mendengar nama itu, karena gerbang Tombao ini pernah didirikan oleh seorang murid Tiangu. Di permukaan, ini membantu orang untuk membuat dan mengidentifikasi harta, tetapi kebanyakan dari mereka masih terlibat dalam merampok orang. Pemimpin, melihat warna Lin Tianshan salah, berpikir bahwa dia ketakutan dan kemudian tersenyum dan berkata, wah, itu benar untuk takut, tetapi jika Anda memberi saya tangan Anda, saya akan memaafkan Anda. Maafkan saya. Ya, nama saya Sike. Saya adalah murid elit Sekte Tombao. Tuanku adalah tetua Sekte Tombao. Dan Sekte Tombao adalah salah satu sekte yang dilindungi oleh aliansi Tiangu. Perlindungan? Ya, di daratan, tidak lebih dari 10 sekte yang dapat dilindungi. Apakah kamu tidak tahu? Sejarah ini bisa sangat membanggakan untuk dikatakan, dan para penonton juga menunjukkan rasa iri. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa si dirampok, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi menjauhlah. Lin Tian melihat benda di tangannya dan berkata, benda ini, apakah kamu menginginkannya? Ini adalah hal yang baik. Jika Anda memberikannya kepada kami tidak akan mempermalukan Anda, dan kami dapat menghadiahi Anda dengan 10.000 batu roh yang lebih rendah. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, 10.000? Jika tidak, saya akan memberi Anda 1 juta yuan, dan Anda akan memberi saya sepotong. Penonton di dekatnya tidak menyangka Lin Tian memiliki tulang punggung seperti itu, jadi mereka memujinya satu demi satu, tetapi beberapa orang mengira Lin Tian mencabut rambut dari kepala harimau. Sejarah ini bisa lebih tersenyum menatap Lin Tian, wah, aku khawatir kamu tidak tahu situasimu. Beranikah aku datang ke Gunung Fengxian, akankah aku takut padamu? Lin Tian menganggapnya lucu. Sejarah dapat mendengar kata-kata Lin Tian, dan sudut mulutnya membuat senyum kejam. Sepertinya kamu tidak tahu apa itu ketakutan jika kamu tidak memberimu warna untuk melihatnya. Dengan itu, Sike mengedipkan mata pada beberapa orang di sekitarnya, dan orang-orang itu menanggapi dan mengepung Lin Tian. Tidak hanya itu, orang-orang ini juga menunjukkan tampilan yang aneh, apalagi sejarah ini juga bisa menggoda. Wah, kamu berbicara tanpa berpikir. Bukannya aku tidak lewat, tapi aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Sejarah ini bisa sedikit tidak bahagia, tetapi juga bagi beberapa orang lain berkata, ayo, pelayanan yang baik untuknya. Ya, kakak senior Si. Kemudian sebuah suara di kejauhan datang, jangan main-main dengannya. Pembicaranya adalah orang yang datang ke sini untuk melintasi langit, dan dia terlihat lebih baik sekarang. Tetapi ketika semua orang melihatnya, mereka tahu bahwa Lin Tian telah diselamatkan, dan Si mengerutkan kening, biksu, dapatkah Anda mengurus urusan Anda sendiri? Dia membunuh orang. Jangan menyentuhnya. Du Tian tidak ingin orang lain terbunuh, jadi biarkan orang-orang ini tidak menyentuh Lin Tian. Tapi Si tertawa, membunuh orang seperti Rami? Hanya dia? Jin dan Jing. Tidak hanya sejarah yang konyol, tetapi juga orang-orang di Tombao tertawa, dan orang-orang di sekitar membicarakannya. Beberapa orang juga berteriak, biksu kecil, apakah kamu salah? Benar, biksu. Anda harus melindunginya. Jangan katakan itu tentang dia. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa tujuan melintasi surga adalah untuk melindungi Lin Tian, jadi mereka mengatakan bahwa dia mengerikan. Mengapa kamu tidak percaya? Menyeberangi langit sangat mendesak, tetapi Shike berkata sambil tersenyum, biksu yang sudah mati, sebaiknya kamu berhenti ikut campur. Dia tahu bahwa jika mereka dibiarkan terus seperti ini, itu akan menyebabkan bencana pada tubuh bagian atas. Jadi cahaya keemasan Du Tian menutupi Shike dan yang lainnya, dan memperingatkan, jangan sentuh dia lagi. Shike kesal ketika dia melihat cahaya keemasan, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menatap Lin Tian, wah, jika kamu berani pergi, kami akan mencarimu kemana-mana. Lin Tian tertawa, jangan lihat. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan gulungan perbaikan segel dan membuangnya. Orang-orang yang terperangkap tidak bisa melarikan diri sama sekali, tetapi mereka tersedot oleh Lin Tian. Du Tian terkejut, tetapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, terima kasih atas bantuanmu. Tidak, aku tidak bermaksud membantumu. Du Tian menjelaskan dengan tergesa-gesa, tetapi para penonton terkejut. Shike menatap Lin Tian dengan marah terlebih dahulu, lalu ke Du Tian. Kamu, bukankah maksudmu kamu tidak menyakiti siapapun? Orang lain yang ditinggalkan juga menyalahkan Du Tian. Tiba-tiba, biksu itu menjadi kutukan di gerbang Tongbao.
Adapun Lintian, dia menatap Sike dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam, biarkan orang-orang Tongbaumenmu datang kepadaku untuk membalas dendam. Aku akan menemanimu kapan saja. Setelah itu, Lintian pergi, dan kerumunan itu dibutakan. Terutama para penonton mengira Lintian gila, dan mereka bergumam, anak ini, bahkan memprovokasi gerbang Tongbao. Sike itu marah untuk menggertakkan gigi, bagus, kamu tunggu, berbalik untuk membunuhmu. Du Tian tidak tahu apa yang akan dilakukan Lintian, tetapi dia marah dan mengikutinya. Dia mengomel pada Lintian untuk jarak jauh, kamu bahkan mengadu aku. Mengadu kamu? Apa yang aku lakukan padamu? Lintian Dian berkata dan bertanya, Anda menjadikan saya kaki tangan Anda. Tidak peduli tidak, kamu telah menjadi seorang pembunuh. Apakah ada masalah? Lintian Xie menatapnya sambil tersenyum. Du Tian sangat marah, terutama selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak pernah membunuh seseorang atau membantu orang jahat. Tetapi hari ini, ada banyak orang yang telah ditinggalkan karena kultivasi mereka. Tidak peduli bagaimana suasana hatinya, Lintian terus mencari beberapa batu jiwa kayu di daerah Danyao ini. Untuk balas dendam, Du Tian berencana untuk mengikuti Lintian sepanjang waktu, dan Lintian tidak bermaksud mengusirnya, karena menurutnya orang ini dapat membantunya mengurangi kesulitan mencari kesalahan. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa hari ke depan, tidak ada yang merampok Lintian karena Du Tian ada di sisinya. Sampai 5 hari kemudian, pria gerbang Tongbao muncul, dan Shike menghadap seorang pria dengan tubuh yang kuat dan bendera hitam putih di tubuhnya, berkata, kakak laki-laki bela diri ganda, itu dia, dan kaki tangannya, biksu yang sudah mati. Pria galak yang menjiplak itu, satu wajah menyenandungkan suara, lingkari ini untukku, lalu batas kain. Iya. Untuk sesaat, sekelompok orang berlari keluar, dan kemudian membuat perbatasan besar di sekitar mereka, dikelilingi oleh Lintian dan keduanya. Lintian tidak terkejut melihat ini. Sebaliknya, dia sedang terburu-buru. Apakah kamu akan mati lagi? Kamu biksu yang sudah mati, jangan munafik. Kami dibunuh olehmu. Sejarah ini bisa sangat marah. Du Tian buru-buru menjelaskan kepada orang-orang ini dan berkata bahwa dia tidak bersama Lintian, tetapi Sike berkata, akhir-akhir ini, saya telah diawasi oleh orang lain, dan Anda bersama setiap hari. Apakah kamu masih belum bersama Lintian? Tidak ada gunanya Du Tian tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa tidak khawatir di sana. Cepat, jangan memprovokasi dia. Sike sangat marah sehingga dia menyeringai dan melihat dua kakak laki-laki bela diri di sekitarnya. Kakak bela diri Shuang, lihat, biksu palsu ini adalah orang baik di luar. Dia bisa bertemu gerbang Tongbao kita, tapi dia akan mati. Kakak bela diri tua ganda ini disebut pembunuhan bermuka dua, dan dia memiliki dua akar spiritual. Ketika dia melepaskan akar roh dan roh ki, itu adalah akar roh api dan air, dan ketika Du Tian melihat ini, dia berkata, dua akar roh. Shuanglingen jarang terjadi di daratan, dan orang-orang dengan Shuanglingen memiliki kemampuan yang jauh lebih banyak daripada mereka yang memiliki lingen tunggal. Meskipun ini melintasi langit, saya tidak yakin untuk menghentikan pembunuhan dua sisi ini saat ini. Biksu yang sudah mati, jika kamu tidak ingin mati, minggir. Pada saat ini, tatapan membunuh dua sisi. Du Tian dengan cepat menjelaskan kepadanya, apakah ini teman ganda? Saya menyarankan Anda untuk bergegas atau dia akan membunuh Anda. Sike melihat bahwa Du Tian masih membantu Lintian, dan kemudian dia bersenandung. Biksu mati, munafik, aku akan membersihkanmu setelah aku menyelesaikannya. Du Tian tahu bahwa jika orang-orang ini benar-benar memulai, itu akan menjadi jalan buntu lainnya, jadi dia mengeluarkan tongkat emas. Semuanya, jika Anda benar-benar ingin memulai, tolong lewati saya dulu. Mendengar ini, Si dapat segera memohon pembunuhan dua sisi, kakak bela diri Shuang, lihat, betapa palsunya biksu ini. Sepertinya rumornya adalah kamu suka melakukan hal-hal baik. Semuanya palsu. Sisi ganda membunuh penyelesaian dingin, segera lambaian tangan, kolom air mengalir keluar, tujuannya adalah hari silang itu. Du Tian menari dengan tongkat emas di tangannya, lalu memainkan lot teknik tongkat, dan akhirnya mengalahkan semua kolom air. Tapi tiba-tiba kebakaran terjadi di bawah kakinya dan menangkap Feri. Du Tian terkejut. Cahaya keemasannya memblokir api, tetapi Du Tian menghabiskan banyak energi. Biksu yang sudah mati, saya memiliki beberapa keterampilan. Pembunuhan dua sisi mengeluarkan dua bendera, dan setelah menari, semangatnya menjadi semakin kuat. Di seberang langit kejutan besar, bendera pertumbuhan. Benar, hitam dan putih, kenaikannya 3 kali lipat. Setelah menyelesaikan pembunuhan dua sisi, dia bersenandung, dan kemudian aliran air membungkus Feri dengan pelindung tubuh emasnya, dan akhirnya membuangnya ke samping. Ketika Du Tian hendak bangun, dia terjebak di sudut oleh sekelompok orang. Namun, Sike sangat senang. Biksu yang sudah mati, sekarang terserah Anda untuk membantu. Du Tian sedang terburu-buru. Dia dengan cepat mengeluarkan tongkat emasnya dan mengalahkan pesona ini. Namun, pesona para ahli ini sangat kuat dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Ini membuat Du Tian mendesak, jangan lakukan itu, atau kamu akan mati ketika dia melakukannya.
Tetapi orang-orang yang hadir, tidak ada yang percaya biksu ini, hanya bisa membiarkan Dutian berteriak di sana. Shike memandang Lin Tian yang acuh tak acuh dan tertawa, wah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin dia membantu? Lin Tianxie tertawa, dan si bisa berpura-pura untuk Lin Tian, jadi dia tertawa, wah, biksu telah dijebak oleh kami, tidak ada yang bisa membantumu. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Ketika Shike melihat senyum Lin Tian, dia merasa sedikit kesal. Namun, dia hanya bisa berkata kepada seorang pria yang telah menjadi dewa, pergi, kalahkan dia. Iya. Pria itu terbang dan berpikir bahwa Lin Tian bisa dibunuh dengan satu telapak tangan di udara. Namun, Lin Tian mengalahkan Lin Tian dengan satu telapak tangan yang terbakar. Pria yang mengubah alam dewa terbunuh di tempat, dan dia masih terbakar di sekujur tubuh. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Dutian berkata dengan wajah tak berdaya, semua berkata, kamu tidak percaya. Sekarang apakah tidak apa-apa? Siapa tahu dua sisi membunuh dua mata untuk berkelap-kelip cahaya aneh untuk tersenyum cara, wah, apakah kamu memiliki senjata ajaib yang kuat? Ya, senjata ajaib. Pasti ada, atau Anda tidak akan begitu kuat. Pembunuhan dua sisi ini berkata, mengeluarkan cermin emas, dan kemudian menghadap Lin Tian. Lin Tian menatap cermin dan tertawa, cermin Jian Bao, sepertinya kamu memiliki banyak alat untuk mengakses gerbang harta karun. Tentu saja, bagaimana saya bisa mencari bayi yang baik? Pembunuhan dua sisi itu sambil bangga, sementara kontrol cermin, dan kemudian cahaya keemasan menghantam Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak menanggapi. Tepatnya, ada lapisan tudung isolasi di permukaan Lin Tian, yang menghalangi semua cahaya keemasan. Hal ini membuat kedua belah pihak membunuh mencibir, tiba-tiba masih berani memblokir saya untuk mendeteksi? Kamu pikir aku akan menunjukkannya padamu? Lin Tian balas tertawa, dan pembunuhan dua sisi terus mengeluarkan bendera dua sisi, aku akan memberitahumu kekuatanku. Saya melihat pembunuhan dua sisi dan bendera ganda menari, dan kolom air besar mengalir keluar, dan orang-orang mengira Lin Tian akan dipukuli. Siapa yang tahu bahwa 10 dinding berada di depan hutan, tetapi kolom air itu menabrak dinding, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan dinding sama sekali. Ini. Orang-orang di tempat kejadian dibutakan, dan Dutian menarik napas, sungguh sihir bumi yang kuat. Pembunuhan dua sisi menunjukkan ekspresi berapi-api, ya, pasti ada. Anda harus memiliki senjata ajaib. Shike juga bersemangat. Kakak bela diri dua tua, kami telah menemukan harta karun itu sekarang. Tidak juga. Pembunuhan dua sisi berpikir bahwa kali ini dapat menghasilkan keuntungan besar, dan melintasi langit memarahi, ketidaktahuan. Pembunuhan dua sisi mengabaikan, tetapi mengeluarkan batu hitam besar, dan kemudian batu itu memancarkan kekuatan. Untuk sesaat, senjata ajaib dari banyak orang di sekitar semuanya tersedot ke dalam batu hitam satu persatu. Lin Tian tidak memiliki apa-apa padanya. Pada saat yang sama, Lin Tian menggoda, saya menggunakan semua batu. Itu bagus. Tapi mereka tidak mengerti, terutama senyum membunuh dua sisi yang berangsur-angsur mengeras, tidak ada alasan mengapa senjata ajaibmu tidak bisa disedot keluar. Saya tidak menggunakan sihir. Bagaimana aku bisa menggunakan sihir? Lin Tian mencibir, dan kemudian dinding bumi lain, menjebak sekelompok orang ini bersama-sama. Orang-orang ini menjadi gila untuk menyerang tembok ini, tetapi tembok itu tidak dapat dihancurkan sama sekali. Setelah tidak ada yang menahan hari itu, mereka segera melihat ke arah Lin Tian, kamu telah membunuh banyak orang, jangan lanjutkan. Kamu juga tinggal di sana. Lin Tian adalah tembok, dan dia juga terjebak di sana. Kali ini, dia sedang terburu-buru, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Tian melepaskan Raja Api. Di bawah Raja Api, orang-orang itu saling berteriak, tetapi pembunuhan dua sisi masih mengeluh tentang Shike, kamu pembohong besar. Kakak bela diri Shuang, aku tidak tahu dia begitu kuat. Sejarah ditinggalkan sangat menyakitkan, bahkan hanya bisa menyaksikan seluruh tubuh terbakar. Pembunuhan dua sisi sedang terburu-buru, lalu keluarkan bola emas, lalu semua orang memasuki bola emas satu demi satu. Kemudian bola emas tumbuh lebih besar dan menghancurkan dinding, dan Dutian melihat ini dan menghela nafas, bola emas. Di bola emas, orang-orang dari Tongbaomen ini beristirahat dengan gembira, tetapi pemain dua sisi tidak mau membunuh. Dia juga mengontrol bola emas yang melayang di udara, dan kemudian bersenandung, wah, untungnya aku membawa bola emas. Aku takut bola pecah? Lin Tian bertanya balik, dan pembunuh dua sisi itu tertawa, hancurkan bolanya. Tahukah Anda apa itu? Itu senjata ajaib luar angkasa. Dan itu bisa besar dan kecil. Itu milik harta karun terbaik. Apakah itu? Lin Tian tersenyum aneh, lalu mengulurkan tangannya, dan bola mendekati Lin Tian selangkah demi selangkah. Pembunuhan dua sisi di dalam senyum mengeras, bahkan memarahi, wah, kamu, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak, dia bisa mengendalikan bola. Yang lainnya ketakutan. Adapun Dutian, dia berhenti. Bisakah kamu mengendalikan senjata sihir orang lain? Lin Tian tidak peduli. Dia mengontrol bola di satu tangan dan meraih tangannya sendiri. Lalu dia mencibir, Baoki? Maka itu akan menjadi...
Lin. Tian menggunakan batu kristal pada harta karun untuk melahap, dan bola segera berubah menjadi limbah. Kemudian semua orang di dalamnya terbang satu persatu dan jatuh ke tanah. Shike takut menjadi konyol, tetapi tampilan pembunuhan dua sisi sangat berubah, lompatan, dengan yang tercepat dan paling ganas, bahkan membakar kecepatan Yuan Shen, untuk terbang jauh. Lin Tian tidak mengusir, tetapi melihat sejarah lucu dan berkata, apakah Anda ingin batu jiwa kayu saya? Tidak, tidak lebih. Shike sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian mencabut pedang sihir yang berdarah dan berencana untuk menyelesaikan masalah. Tapi saat ini, Shike panik, saudaraku, apakah kamu menginginkan batu jiwa kayu? Atau batu lainnya? Saya tahu di mana. Mendengar ini, Lin Tian mengambil pedangnya dan berkata, oh, kamu tahu? Ya, saya tahu. Tolong jangan bunuh aku. Kata Shike, gemetar, sementara Lin Tian memandang yang lain. Orang-orang itu berkata bahwa mereka juga tahu sesuatu, tetapi Lin Tian tidak ingin terlalu banyak orang mengikutinya, jadi dia terbang keluar dengan pedang sihir darah. Semua orang itu jatuh. Kamu membunuh mereka, kata Du Tianjing. Kalau begitu, Shike sangat gemetar sehingga dia pipis di celananya, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk meledakkan dirinya sendiri atau membakar Yuan Shen. Untuk Lin Tian, dia menatap Du Tian itu dan tersenyum, saya tidak suka membunuh orang, tetapi Anda terlalu suka menyelamatkan orang, jadi saya hanya ingin Anda tahu bahwa jika saya ingin membunuh orang, Anda tidak dapat menghentikan saya. Anda. Jika kamu tidak ingin membunuh lebih banyak orang, menjauhlah dariku, atau aku akan membiarkan mereka jatuh satu persatu di depanmu. Lin Tian, setelah peringatan, memandang Shike dan berkata, pimpin jalan. Shike tidak berani membangkang, menyeret tubuh, kaku, dan mengikuti langkah Lin Tian, dan dinding di sekitar Du Tian menghilang satu persatu. Adapun Du Tian, dia menatap mayat-mayat itu, tak berdaya di wajahnya. Aku membunuhmu. Selesai berkata, seberangi langit untuk mengeluarkan tongkat emas, lalu kendalikan tongkat emas, dan mulut membaca mantra. Setelah beberapa saat, rune emas turun dari langit, dan kemudian ditaburkan pada orang-orang ini. Saat berikutnya, orang-orang ini membuka mata mereka satu persatu seolah-olah mereka tidak mati. Aku baik-baik saja. Aku sedang dalam perjalanan ke Jiuyou Guidu sekarang. Tuan menyelamatkan kita. Setelah seseorang mengetahui masalahnya, dia menatap Du Tian, dan Du Tian membeku dan berkata, saya akan membantu Anda mengubah hidup Anda melawan langit, tetapi setiap orang dapat mengubah hidupnya paling banyak sekali, dan itu akan efektif dalam 1 jam setelah kematian. Orang-orang saling berterima kasih, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Du Tian memandang Lin Tian, yang jauh. Dia berkata dengan tatapan berat, aku harus mencegah orang lain mendekatimu, iblis. Saya melihat lompatan untuk melintasi langit dan mengejar Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa sulit untuk membunuh orang-orang bergen, jadi dia juga menyerah membunuhnya, tetapi membiarkan dia membantu dirinya sendiri untuk mengurangi masalah. Jadi di Gunung Fengxian, ketika seseorang melihat bahwa Du Tian mengikuti Lin Tian sepanjang waktu, banyak orang akan bertanya-tanya siapa Lin Tian ini dan mengapa itu dilindungi oleh Du Tian. Du Tian takut orang-orang itu akan salah paham lagi, jadi ketika dia bertemu orang-orang, dia berkata kepada mereka, dia adalah iblis. Jangan memprovokasi dia. Lin Tian telah bertemu banyak orang. Pertama kali dia melihat orang yang begitu membosankan, terutama ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengatakan bahwa dia tidak dan ditertawakan, Lin Tian ingin tertawa. Du Tian tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, tetapi terus membujuk orang-orang di sana. Shike menatap mereka yang tidak mempercayainya, tetapi menggelengkan kepalanya, bahkan menyesali bagaimana dia tidak mendengarkan biksu itu pada awalnya, kalau tidak dia tidak akan berakhir seperti ini. Apakah itu akan datang? Lin Tian tiba-tiba bertanya setelahnya, besar, dewasa, hampir sampai, tapi tempat itu berbahaya. Oh, bahaya. Ya, kami menemukan tempat itu di gerbang Tongbao, tetapi tidak ada yang bisa masuk sepanjang waktu, jadi kami mengatur beberapa orang untuk menjaganya dan menunggu suatu hari. Jika ada yang bisa masuk, itu akan terjadi. Dan merampok mereka? Lin Tian tidak perlu menebak apa yang ingin dilakukan pria Tongbaomen itu. Shike terlihat malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak punya ide lain. Pimpin jalan dengan cepat. Iya. Shike harus terus menyeret tubuh yang berat itu, sampai setengah jam kemudian, datang ke sebuah gunung. Di kaki gunung, ada lubang besar. Di luar lubang, ada tulang dan beberapa batu di mana-mana. Tidak jauh dari situ, ada sekelompok orang dari Tongbaomen. Ketika Du Tian melihat orang-orang ini, dia segera melangkah maju dan berteriak kepada mereka, cepat, minggir. Ketika Lin Tian melihat Du Tian begitu aktif, dia tidak bisa menahan tawa, itu benar-benar keras kepala. Tapi bagaimana orang-orang di Tongbaomen itu bisa pergi, terutama seorang pemuda keluar dari kerumunan. Dia memiliki rumput di mulutnya dan setengah dari rambut peraknya di kepalanya. Dia tampak keren. Shike, kenapa kamu membawa biksu ke sini? Melihat Shike, pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Yin, yang ini.
Shike tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pemuda di depannya, Yin Tian, adalah cucu dari seorang tetua Tongbao Men. Tidak hanya itu, skill langit perak ini sangat bagus, dan bakatnya juga sangat bagus. Di distrik Fengxianshan, selalu berada di 100 teratas. Untuk memberitahu Anda, Yin Tian sengaja menggantung token putih 68 di pinggangnya. Token ini persis token dalam daftar hegemoni di area kompetisi. Tapi Du Tian tidak peduli. Dia berkata kepadanya, percepat. Yin Tian mencibir, aku berkata biksu, namamu. Saya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang mengemudi orang tanpa alasan. Mengemudi orang? Saya hanya ingin Anda hidup lebih lama. Du Tian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, dan si ketergagap, kakak laki-laki Yin, itu, dia ingin masuk. Ketika Yin Tian mendengar bahwa si menunjuk seorang pria di Jin dan Jing, dia meliriknya. Jika kamu ingin masuk dan mati, masuklah. Katakan sesuatu padaku. Orang lain di Tongbao Men tertawa dan berkata, Shike, tempat ini akan berubah menjadi mayat begitu kamu masuk. Apakah menurutmu orang-orang di Jin dan Jing bisa masuk? Benar, Shike. Kami sudah menunggu di sini selama berhari-hari. Tidak ada yang berani masuk, apalagi dia. Shike tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Lin Tian. Lin Tian merasa santai saat melihat tidak ada yang menghentikannya. Jadi dia bergerak maju dan mendekati tulang satu persatu. Ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar berani mendekat, mereka semua tampak penasaran, dan langit perak tertawa, wah, kamu adalah alam emas, dan kamu ingin mati di dalamnya. Lin Tian tidak memperhatikan, dan di bawah pengawasan semua orang, Lin Tian telah melangkah beberapa langkah, dan tidak ada yang terjadi. Yin Tian dan yang lainnya secara bertahap menemukan sesuatu yang salah. Tapi Du Tian ingin mengikuti, tetapi dia mengambil langkah. Ketika dia menemukan kepalanya pusing dan bengkak, dia ketakutan dan berkata, ada sesuatu yang menyerang jiwa di dalamnya. Shike sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Yin Tian tidak tahu dari apa dia akan melarikan diri. Dia meraihnya dan kembali. Apa yang kamu lakukan? Kakak senior Yin, dia adalah iblis. Lihat Lin Tian telah datang ke lubang, setelah masuk, dengan cepat mengeluh ke langit perak itu. Setan? Shike menjelaskan masalah ini satu persatu dan mendengar cuaca perak berkata, bukankah kamu mengatakan itu sejak lama? Aku tidak berani mengatakan itu sekarang. Shike menjadi gugup, dan Yin Tian melihat ke mulut gua dan bersenandung, berani membunuhku. Cross Day lihat Silver Day tunggu amarah seseorang muncul dengan cepat membujuk, sementara dia tidak keluar, buru-buru mundur. Biksu mati, aku belum dalam perintahmu. Hari perak itu bersorak, tetapi lintas hari mendesak, sudah kubilang, dia sangat mengerikan. Apakah saya mengerikan? Saya pria di zona 68. Cara arogan langit perak itu, tetapi Lin Tian sudah memasuki gua, mengabaikan pertengkaran orang-orang di luar. Bagi orang-orang di gerbang Tongbao, melihat Du Tian melindungi Lin Tian, mereka berkata, Biksu, kamu tidak bisa melindunginya hari ini. Ya, dia berani membunuh orang-orang kami, dan kami akan membuatnya membayarnya. Langit perak lebih menatap, Biksu mati, jangan ikut campur. Kamu bisa bertanya padanya betapa mengerikannya pria itu, katanya. Yin Tian dan yang lainnya memandang Shike, dan Shike mengangguk liar dan berkata, Shuang, kakak laki-laki Shuang, telah dikalahkan olehnya. Pembunuhan ganda? Tanya Yin Tian dengan aneh. Iya. Yin Tian tersenyum dan berkata, pembunuhan dua sisi, bisakah Anda membandingkan dengan saya? Saya berada di 100 besar dan dia di 100 terbawah. Tidak berpikir begitu, terutama ketika Lin Tian dengan mudah mengalahkan pembunuhan dua sisi. Dia berkata, kakak laki-laki Yin, dia dengan mudah mengalahkan dua kakak laki-laki bela diri. Yin Tian sedikit tidak senang dan menatap, maksudmu, aku tidak sebaik anak di Jin dan Jing ini? Shike panik dan berkata, kakak laki-laki Yin, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin menghindarinya untuk mengurangi masalah. Yin Tian sedikit kesal. Ikat dia untukku. Aku akan memberitahu dia nanti bagaimana aku membunuh anak itu. Kemudian beberapa orang datang dan mengikat Shike yang belum selesai. Tapi Shike sedang terburu-buru. Apa yang saya katakan itu benar. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, hanya memperlakukannya sebagai orang gila, tetapi Du Tian mengerutkan kening, jika kamu tidak pergi, aku harus mengantar orang. Du Tianbian berkata, memegang tongkat emas, siap bergerak.